Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wadi Yurismawati dengan NIM S1S1240880. Pada video kali ini saya akan membuat video pembelajaran terkait progres saya dalam mempelajari Red Hat. Nah, judul kelas di dalam Red Hat-nya kali ini itu adalah memulai dasar-dasar dengan Linux 9.1. Nah, kalau misalnya gini, kita lanjut ke bagian berikutnya. Di sini tuh ada perkenalan yang dimulai dengan dasar-dasar Linux. Nah, tujuannya itu untuk tujuan dari kursus ini yaitu untuk mempersiapkan kandidat untuk adopsi Red Hat Enterprise Linux 9, terus juga untuk perorangan yang baru mengenal Red Hat Enterprise Linux yang berencana mengakses sistem Linux untuk pekerjaan masa depan atau tugas kuliah, dan yang ada juga prasyaratnya itu keakraban dan komponen komputer dasar, mouse, keyboard, dan juga monitor. Terus di bagian selanjutnya itu ada orientasi lingkungan kelasnya. Nah, dalam mata kuliah ini sistem komputer utama untuk kegiatan pembelajaran langsung adalah workstation, di mana kita juga menggunakan mesin lain untuk kegiatan ini, yaitu Servera. Nah, kedua sistem itu berada dalam lab example ComDomain DNS. Semua sistem komputer siswa itu memiliki akun pengguna standar student yang menggunakan kata sandi student.root. Kata sandi pengguna di semua sistem siswa adalah Red Hat. Misalnya di sini ada tabel mesin kelas. Yang pertama itu ada bastionlab.example.com, yang dimana perannya itu untuk menghubungkan jaringan pribadi siswa ke server kelas, atau server yang itu harus selalu berjalan. Terus ada kelas.contoh.com yang berperan untuk menyimpan materi kelas yang dibutuhkan. Kemudian ada workstation.lab.example.com yaitu untuk stasiun, dimana ini tuh merupakan stasiun kerja grafis untuk penggunaan siswa. Dan yang terakhir itu ada servera.lab.example.com yang dimana ini tuh merupakan server yang terkelola oleh A. Nah, fungsi utama mesin Bastion adalah sebagai router antara jaringan yang menghubungkan mesin-mesin dalam mesin-mesin siswa dan jaringan kelas. Jika Bastion mesin mati, mesin-mesin siswa lain hanya dapat mengakses sistem yang berada di jaringan siswa masing-masing. Beberapa sistem di ruang kelas itu menyediakan layanan pendukung seperti count.example dan materials.example.com yang merupakan sumber perangkat lunak dan materi laboratorium dalam kegiatan praktikum. Nah, baik Classroom dan Bastion itu harus selalu berjalan agar lingkungan laboratorium dapat digunakan dengan baik. Nah, di sini ada catatan saat masuk ke Servera mesin, kita itu mungkin melihat pesan tentang aktivasi kokpit konsol web. Nah, kita bisa mengabaikan saja pesan tersebut. Kemudian di sini juga ada mengontrol mesin virtual. Mesin virtual di lingkungan kelas kita itu dikontrol melalui antarmuka halaman web. Setiap mesin virtual di kelas itu ditampilkan pada tab lingkungan lab. Nah, tempatnya dia tadi itu di sini. Kemudian ada juga status mesin, di mana ada 3 status, yaitu bangun, aktif, dan berhenti. Kalau misalnya bangun atau belum itu artinya mesin virtual sedang dibuat. Kalau aktif itu mesin virtual sedang berjalan dan tersedia. Terus kalau misalnya berhenti itu mesin virtualnya dimatikan sepenuhnya, dan saat dinyalakan mesin virtual akan melakukan booting ke kondisi yang sama seperti sebelum dimatikan. Terus ada juga beberapa tindakan, yaitu membuat, menciptakan, menghapus, ada start, kemudian ada awal, ada memulai, dan juga ada berhenti. Nah, penjelasannya itu ada di bagian sini. Terus yang ini kan tindakan kelas, terus ada juga tindakan mesin, di mana kita bisa membuka konsol. Kemudian ada tindakan mulai, terus tindakan matikan. Tindakan matikan ini terbagi menjadi 2. Yang pertama itu matikan mesin virtual dengan baik dan pertahankan isi disk. Dan yang kedua itu matikan paksa mesin virtual sambil tetap mempertahankan isi disk. Terus yang terakhir itu ada tindakan atur ulang, yang dimana semua pekerjaan yang matikan paksa mesin virtual dan atur ulang penyimpanan terkait ke kondisi awal. Semua pekerjaan yang tersimpan di disk sistem tersebut akan hilang.
Nah, di sini pada awal latihan, jika diinstruksikan untuk menyetel ulang satu simpul mesin virtual, maka klik tindakan setel ulang. Terus jika diinstruksikan untuk mengatur ulang semua mesin virtual, maka klik tindakan atur ulang. Dan jika ingin mengembalikan lingkungan kelas ke keadaan semula di awal kursus, klik hapus untuk menghapus seluruh lingkungan kelas. Terus di lingkungan lab itu juga timer berhenti otomatis dan hancur otomatis. Untuk menyesuaikan pengaturan waktu, temukan 2 tombol plus di bagian bawah halaman manajemen kursus. Nah, tadi itu yang mana, yang ini. Di bagian sini tuh kita bisa klik membuat. Nah, di sini tuh ada bagian-bagian yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Terus kalau misalnya mau kalau misalnya mau menyesuaikan pengatur waktu, itu bisa klik icon plus yang ada di sini. Ya, semacam aturan atau pengantar ketika kita mengikuti kursus ini. Nah, di situ kayak jenis aktivitas lab dalam mengikuti kursus. Nah, untuk mempersiapkan lingkungan lab Anda di awal setiap aktivitas praktik, jalankan lab start perintah dengan nama aktivitas yang ditentukan dalam instruksi aktivitas. Demikian pula di akhir setiap aktivitas praktik, jalankan perintah lab finish dengan nama aktivitas yang sama untuk membersihkan setelah aktivitas. Nah, di sini tuh kayak ada beberapa tindakan. Ada tindakan start, memverifikasi sumber daya yang diperlukan untuk memulai latihan. Terus ada nilai, tindakan yang mengarahkan lab perintah untuk mengevaluasi pekerjaan kita. Dan juga ada finish yang membersihkan sumber daya yang dikonfigurasi selama latihan. Kita itu dapat melakukan latihan sebanyak yang kita inginkan. Nah, perintah lab ini mendukung penyelesaian tab. Misalnya untuk menampilkan semua latihan yang kita mulai, kita masukkan lab start, lalu tekan tombol tab 2 kali. Kemudian ke bagian selanjutnya, nah, kita masuk ke bab 1, yaitu pengantar Linux. Nah, tujuannya yaitu mendefinisikan dan menjelaskan tujuan Linux dan distribusi Linux. Bagian-bagiannya di sini ada 2, itu adalah yang pertama distribusi Linux atau dan latihan terpadu, dan yang kedua itu pengantar Linux atau berupa kuis. Nah, yang pertama itu adalah kita masuk ke bagian distribusi Linux. Tujuannya itu untuk mendefinisikan Linux sebagai kernel dan sebagai sistem operasi. Nah, yang pertama itu ada kernel Linux. Nah, kebanyakan orang itu sering menyebut Linux itu adalah sebagai sistem operasi, namun sebenarnya dia itu adalah sebuah kernel. Nah, dalam ilmu komputer, kernel itu adalah perangkat lunak yang bertanggung jawab untuk membuat sistem. Yang kernel ini membuat driver untuk mengenali perangkat yang terpasang seperti keyboard, mouse, layar, dan sebagainya, dan mengelola proses perangkat lunak. Kemudian, Linux ini didirikan oleh Torvalds pada tahun 1991. Nah, Torvalds ini membuat kernel tersedia untuk semua orang dengan menggunakan lisensi Public Umum GNU atau GPL untuk melisensikan kode. Nah, model lisensi ini memastikan bahwa kode berlisensi dapat digunakan untuk tujuan apapun selama perubahan publik dikontribusikan kembali ke proyek. Kemudian, setelah Torvalds mengumumkan proyek tersebut kepada pengembang lain di internet, para programmer dari seluruh dunia menyumbangkan kode ke kernel Linux. Nah, di antara kontributor awal tersebut ada Red Hat yang telah berkontribusi pada pengembangan sistem operasi Linux sejak 1993. Nah, kemudian pada tahun 1998, Christine Peterson menciptakan istilah sumber terbuka untuk menggambarkan kode yang dibangun secara kolaboratif dan dibagikan secara bebas. Nah, saat ini Linux itu tersedia bagi siapapun yang ingin menjalankannya dan bagi pengembang manapun yang ingin membangunnya. Linux itu umum digunakan di server, cloud, desktop, dan laptop, serta perangkat konsumen seperti Android, Chromebook, dan Steam Deck. Nah,
Kemudian masuk ke bagian tujuan dari kernel. Ketika kita menyalakan komputer, sebuah chip pada motherboard yang dimuat dengan firmware mencari hard drive yang berisi aplikasi yang disebut pemuat bot. Bootloader adalah perangkat lunak yang memuat kode sistem operasi ke dalam memori untuk dieksekusi. Kemudian setelah komputer menemukan bootloader mengambil alih proses bot dan menemukan kernel. Kernel dimuat ke dalam memori, memeriksa perangkat keras dan memuat gate driver yang sesuai untuk perangkat keras komputer yang terdeteksi. Kemudian setelah proses booting selesai, kernel itu akan tetap berjalan di latar belakang, tetapi kita itu diminta masuk agar dapat membuka antarmuka ke aplikasi komputer. Di Linux, kita itu memiliki akses kedua antarmuka. Yang pertama itu adalah GUI atau antarmuka pengguna grafis, di mana ini adalah antarmuka tunjuk dan klik, di mana data direpresentasikan oleh icon dan tampilan visual. Terus, shell terkadang juga disebut terminal atau konsol, adalah perintah teks saja yang memungkinkan kita mengetik dan menjalankan perintah. Nah, banyak pengguna Linux sering menggunakan kedua antarmuka tersebut. Karena GUI menyediakan konversi umum desktop seperti icon untuk berkas, folder, menu, dan sebagainya, sedangkan shell efisien, dapat diprogram dan lebih cepat daripada menggunakan GUI melalui jaringan. Nah, distribusi Linux yang paling menonjol cenderung diproduksi secara konsisten dan andal, yaitu di bagian tujuan umum distribusi Linux. Beberapa distribusi didukung oleh perusahaan seperti Red Hat, sementara yang lain merupakan upaya sukarela. Distribusi Linux yang populer mencakup beberapa proyek berikut. Yang pertama itu ada Red Hat Enterprise Linux atau RHEL, adalah distribusi populer di server dan cloud. RHEL ini berfokus pada stabilitas dan dukungan jangka panjang dan dikembangkan oleh Red Hat seperti web yang sedang saya akses sekarang. Kemudian yang pertama adalah CentOS, adalah platform pengembangan untuk Red Hat Enterprise Linux. CentOS ini dikembangkan oleh Red Hat dan para sukarelawan. Terus yang selanjutnya ada Fedora yang berfokus pada jadwal rilis yang cepat agar dapat menyediakan fitur-fitur terbaru. Kemudian ada Debian, di mana merupakan proyek sukarela yang berfokus pada stabilitas dan dukungan jangka panjang. Terus Debian ini juga memiliki banyak distribusi turunan. Dan masuk ke bagian mengidentifikasi distribusi Linux suatu sistem. Nah, kursus ini berbasis sistem Red Hat Enterprise Linux, seperti banyak distribusi lainnya. Red Hat Enterprise Linux itu menggunakan desktop GNOME sebagai GUI-nya, karena distribusi menggunakan begitu banyak komponen umum. Nah, ini tuh untuk bagian distribusi Linux. Kemudian kita masuk ke bagian selanjutnya. Kemudian di sini tuh ada latihan terpandu distribusi Linux. Nah, hasil yang akan dimunculkan nanti itu adalah luncurkan panel kontrol pengaturan sistem untuk desktop GNOME, identifikasi distribusi Linux yang berjalan di sistem kita. Sebagai seorang pengguna di Word Presentation, gunakan lab perintah untuk bersama lingkungan Anda untuk lab ini dan memastikan bahwa semua sumber daya yang diperlukan tersedia. Nah, di sini kita akan melakukan prakteknya. Yang pertama itu adalah klik aktivitas di kiri atas desktop Anda atau tekan tombol super dengan logo Windows.
Nah, di bagian sini tuh untuk menjalankan praktek yang ada di kursus tadi itu, kita perlu masuk ke lingkungan labnya untuk membuka sistem operasi atau kernel Linux. Nah, di bagian sini itu kita tunggu sampai semua bagian-bagiannya ini aktif. Nah, di sini udah ada 4 yang aktif, dan tinggal 1 yang masih building. Nah, di sini sudah aktif semua. Kemudian kita membuka konsol. Di sini tuh muncul tampilan seperti ini. Nah, sini tuh kita sudah masuk ke tampilan dari Linux-nya. Kemudian kita ke sini, kita masuk ke setting. Kemudian tunggu beberapa waktu lagi.
Nah, di sini kemudian kita ke mana ya, bagian about. Nah, kemudian di sini ada tertulis device name-nya, hardware model, terus OS name-nya itu adalah Red Hat Enterprise Linux 9.1, dan yang lain-lainnya juga, informasi lainnya juga tertera di about ini. Kemudian kita masuk lagi ke sini tadi. Nah, ini tadi kita sudah lakukan untuk prakteknya. Nah, dan kita lanjut ke bagian selanjutnya. Nah, kemudian di bagian sini itu ada kuis untuk materi pengantar Linux-nya. Nah, di sini soal yang pertama, Linux tersedia secara bebas di bawah lisensi sumber daya terbuka yang mana? Nah, ini tuh jawabannya yang D. Kemudian untuk soal yang kedua, set aplikasi awal untuk Linux disediakan oleh proyek apa? Yang kedua ini tuh adalah proyek GNU. Terus soal ketiga, kernel bertanggung jawab atas tugas memuat driver untuk perangkat yang terpasang. Kemudian yang soal keempat, apa itu terminal? Terminal itu adalah antarmuka teks yang dapat kita gunakan untuk mengeluarkan perintah ke komputer. Kemudian yang ini tuh distribusi mana yang berbasis Fedora. Jadi distribusi yang berbasis Fedora itu ada dua, itu ada Red Hat Enterprise Linux dan juga CentOS. Ini kayaknya kita memindai. Nah, ini benar, ini juga benar. Nah, ini juga benar. Coba kalau misalnya kita jawab, kita tampilkan solusinya. Oh enggak ya, karena ini jawabannya udah benar. Kemudian kita lanjut lagi ke bagian berikutnya. Nah, Linux di sini ada ringkasan dari materi-materi sebelumnya. Jadi Linux itu adalah proyek sumber terbuka, yang berarti kodenya tersedia untuk dipelajari, dimodifikasi, dan dibagikan. Kemudian Linux itu banyak digunakan dalam infrastruktur cloud, desktop, dan laptop, serta perangkat konsumen. Nah, kita juga itu dapat berinteraksi dengan sistem Linux dengan menggunakan terminal baris perintah atau antarmuka pengguna grafis atau GUI. Distribusi Linux ini dibuat untuk tujuan tertentu, namun mempelajari satu distribusi dapat membantu kita merasa lebih nyaman dalam menggunakan distribusi apapun. Dan yang terakhir, Red Hat Enterprise Linux adalah sistem operasi yang stabil dan memiliki dukungan jangka panjang yang dikembangkan oleh Red Hat. Dan kita masuk lagi ke bagian selanjutnya. Di bagian bab 2 ini adalah kita akan mengakses sistem Linux. Nah, tujuannya yaitu kita berinteraksi dengan desktop genome dan menyalakan lingkungan terminal. Bagiannya itu ada 3, yaitu masuk ke sistem Linux lokal. Terus yang kedua itu menggunakan baris perintah. Nah, yang pertama itu masuk ke sistem Linux lokal. Tujuannya itu masuk ke sistem Linux menggunakan manajer desktop genome atau GDM dan konsol berbasis teks. Terus sistem Linux ini dirancang untuk mendukung banyak pengguna secara bersamaan. Setiap orang yang menggunakan komputer dapat memiliki akun pribadi di sistem tersebut. Setelah masuk, kita itu juga dapat membuat dan menyimpan data di direktori home kita sendiri yang terpisah dari pengguna lain. Terus ada juga akun administratif. Pengguna root adalah akun awal pada sistem Linux. Pengguna ini juga dikenal sebagai pengguna super atau administrator. Selama instalasi sistem Linux, akun pengguna normal dibuat untuk setiap pengguna baru. Akun pengguna normal juga disebut tanpa hak istimewa atau standar akun karena tingkat aksesnya terbatas.
Akun tanpa hak istimewa ini digunakan untuk mengubah pengaturan pribadi, tetapi modifikasi di seluruh sistem dibatasi. Namun, pengguna standar dapat diberikan akses ke alat eskalasi hak istimewa untuk memungkinkan mereka membuat perubahan tertentu yang biasanya hanya root dapat dilakukan oleh pengguna. Nah, di sini ada catatan penting. Meskipun kita memiliki kata sandi pengguna root, kita itu harus menghindari penggunaan akun tersebut. Menggunakan akun itu dapat meningkatkan kemungkinan akun tersebut dibobol. Nah, kemudian kita akan melakukan praktek lagi, tapi di sini kita baca dulu beberapa penjelasannya. Nah, masuk ke sistem Linux. Selama bertahun-tahun, Linux itu telah mengembangkan berbagai lingkungan untuk berinteraksi dengan sistem. Akibatnya, terdapat pula berbagai metode untuk masuk. Misalnya, stasiun kerja pribadi menggunakan lingkungan grafis, tetapi komputer awal mungkin hanya menggunakan antarmuka teks. Nah, konsol Linux. Nah, sebuah konsol adalah perangkat tampilan sistem Linux mencetak pesan dan pengguna dapat memasukkan teks. Konsol itu adalah lingkungan default jika sistem tidak memiliki lingkungan grafis yang terpasang. Setelah sistem selesai booting, konsol itu menyediakan antarmuka teks yang meminta nama pengguna dan kata sandi. Seperti yang sudah di sebelumnya tadi, interaksi dengan konsol tersebut karena konsol memerlukan perangkat tampilan, tetapi kita tidak dapat menjalankan aplikasi grafis. Kita itu hanya dapat berinteraksi dengan konsol dan dengan memberikan input teks. Ini contohnya yang tadi itu kita sudah lakukan, kita masuk ke lingkungan lab, kemudian kita masuk ke bagian server. Kita buka konsolnya. Nah, ini tuh tampilan yang sama seperti yang sudah ada di kursus kita tadi. Di sini. Nah, ini tuh sama dengan yang ini. Kemudian, menggunakan konsol mungkin juga memerlukan perangkat lunak dan konfigurasi tambahan saat bekerja dengan sistem jarak jauh. Misalnya, lingkungan lab kelas untuk kursus ini menggunakan mesin virtual VM yang kita akses melalui komputasi jaringan virtual atau VNC koneksi. Kemudian, saat menggunakan VNC, terdapat sedikit penundaan pada pengetikan dan pergerakan mouse karena kita itu tidak berinteraksi secara fisik dengan sistem operasi. Perilaku ini menjadi salah satu alasan mengapa banyak administrator sistem lebih suka masuk ke komputer Linux menggunakan antarmuka teks saja yang minimal. Saat kita bekerja dengan sistem jarak jauh, menggunakan antarmuka teks saja lebih cepat karena lebih sedikit data yang dikirim bolak-balik. Kemudian lingkungan desktop grafis Genome. Nah, Linux juga menawarkan antarmuka grafis untuk berinteraksi dengan sistem. Linux menggunakan Genome untuk menyediakan lingkungan grafis bagi pengguna. Genome adalah lingkungan desktop sumber terbuka yang dirancang untuk Linux dan sistem operasi mirip Unix lainnya. Genome ini mengikuti konvensi yang sama dengan sistem operasi lain yang menggunakan sistem windowing. Setelah komputer Linux yang memiliki lingkungan desktop grafis terpasang, komputer akan menampilkan layar login. Nah, ini adalah manajer tampilan Genome GDM, layanan sistem yang menangani login dan autentikasi pengguna. Nah, ini ada catatan, tidak semua sistem Linux memiliki lingkungan grafis. Sebagian besar sistem Linux yang digunakan sebagai server mengurangi jumlah perangkat lunak dan alat yang diinstal untuk mengoptimalkan sumber daya komputer. Namun, workstation Linux memiliki lingkungan grafis yang terinstal secara default. Nah, ada tampilan seperti ini tuh, seperti tampilan yang Nah, kita masuk ke bagian lingkungan lab. Kemudian kita ke sini. Di bagian utilitas. Oh, bukan, salah. Nah, di sini kita masuk ke bagian stasiun kerja. Nah, di sini tuh bakal ada tampilan seperti ini. Kalau misalnya mengikut di modul kita tadi, dia itu kayak nampilin
yang seperti ini. Kita close. Sini ada kayak tampilan suara gitu. Nah, jadi ini contohnya. Kemudian berbeda dengan lingkungan desktop lainnya, desktop Gnome itu dimulai dalam tampilan dashboard, yang tampilan ini menampilkan 3 komponen utama lingkungan grafis. Nah, kemudian di pojok kiri atas, di SAR aktivitas, yaitu mengatur jendela dan meluncurkan aplikasi. Nah, kita tuh dapat beralih antara tampilan dashboard dan tampilan desktop dengan mengklik aktivitas atau dengan menekan tombol super. Terus di sudut kanan atas, menu sistem itu menyediakan akses ke pengaturan umum, termasuk jaringan, volume audio, kontrol Bluetooth, dan juga menu untuk keluar. Dan di bagian bawah layar atau bilah tugas, ini juga dikenal sebagai panel dashboard, berisi peluncur aplikasi umum. Nah, kita itu bisa klik icon Kisi untuk melihat semua aplikasi yang terinstall di sistem. Kemudian di bagian konsol administrasi berbasis web, nah di Linux praktik terbaiknya adalah membatasi akses pengguna hanya ke sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Demikian pula, mungkin ada skenario di mana akses ke mesin dibatasi karena alasan keamanan. Namun, komunikasi HTTP seringkali diaktifkan dan tersedia secara luas. Dalam skenario ini, kita dapat menggunakan konsol administrasi berbasis web yang namanya itu Cockpit. Cockpit adalah alat administrasi dengan modul untuk berinteraksi dengan sistem yang mendasarinya. Cockpit ini sendiri disponsori oleh Red Hat dan terinstall secara default di banyak distribusi Linux. Kemudian, Cockpit menggunakan akun pengguna yang ada untuk mengautentikasi dan membuat sesi sebagai pengguna yang login. Nah, misalnya jika kita login sebagai pengguna tanpa hak istimewa atau pengguna, itu kita tidak memiliki hak eskalasi. Beberapa tugas kita akan dibatasi, tetapi kita tetap dapat melihat informasi sistem, memperbarui kata sandi, menginstal aplikasi, dan sebagainya. Nah, untuk masuk ke Cockpit itu kita dapat membuka peramban web dan menavigasikan ke HTTP localhost. Terus localhost string tersebut memerintahkan peramban web untuk mencari layanan di komputer lokal, dan juga 9090 string itu memerintahkan peramban web untuk mencari layanan di porta 9090. Nah, di bagian situ ada catatannya di mana layanan Cockpit itu mungkin tidak dimulai saat sistem dinyalakan. Untuk lebih jelasnya itu kita bisa lihat di referensi di web Cockpit. Kemudian peramban menampilkan peringkat sertifikat karena Cockpit menggunakan sertifikat yang ditandatangani sendiri. Kita mengkonfirmasi pengecualian keamanan dan autentikasi itu dengan menggunakan nama pengguna dan kata sandi yang sudah dibuat di awal. Nah, ini tuh kayak di bagian sini kayak ada tampilan jika kita buka halaman webnya. Mungkin karena di sini saya belum menjelaskan secara lebih detail untuk tampilannya, di video selanjutnya saya akan menjelaskan dari bagian sini dan juga bagian sini. Mungkin itu saja video progres saya terkait pembelajaran di Red Hat yang dengan judul memulai dengan dasar-dasar Linux 91. Jika ada yang kurang, mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.